Alasan paling jujur yang gue lihat dan gue tahu kenapa banyak banget seller stuck gitu kan, kagak pernah naik level, segitu-segitu aja, orderan sepi gitu kan. Dan biasanya gini, setiap seller pasti ngomong gini, aduh orderan sepi ya, jangan-jangan ekonomi lagi lesu nih, aduh algoritmanya jahat gitu. Gue belum lama kemarin ketemu teman nama, gimana sih algoritmanya ini, gimana sih algoritmanya itu gitu kan. Oh yang gede mah curang lah, segala macem lah dan lain sebagainya gitu kan. Padahal sebenarnya menurut gue alasan jujurnya ya kenapa mereka nggak laku, ya bukan itu gitu kan. Bukan itu sebenarnya, ada sesuatu yang lain yang lebih fatal daripada sekedar kalah perang harga, orderan sepi, ekonomi lesu, algoritma jahat, dicurangin gitu kan, nggak adil gitu kan, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, alasannya kayak gimana, gimana cara kalian biar kalian nggak kena dari situ gitu kan. Ini kita bakal bongkar semua, tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Yang pertama, kalau gue lihat nih banyak seller tuh sebenarnya kalau lagi ngeluh ya, ngeluh dan lain sebagainya, menurut gue mereka bukan lagi nggak jujur sih, mereka lagi cari kambing hitam aja. Karena gini, yang paling enak ketika lu lagi kalah adalah nyalain orang lain, bener nggak? Ya kan, nyalain orang tuh paling enak. Wah ini gara-gara kayak gini nih, wah ini begini nih gitu kan, wah e-commerce tuh pihaknya nggak pernah support industri lokal, yang disupport adalah industri asing, oh gitu kan, konspirasi teori dan lain sebagainya. Padahal menurut gua kalau misalnya lu stuck, lu nggak kemana-mana, pertama adalah lu lihat salahnya di mana, di lu bukan, jangan-jangan di lu juga dulu gitu. Itu yang sebenarnya harus dibudayain gitu. Dan kalau misalnya gue lihat nih banyak banget sekarang gini, selalu kelihatan sibuk tapi nggak pernah mikir strategis. Maksudnya gimana sih gini? Sibuk itu bukan berarti jelek. Banyak orang kan bilang, oh kita kerja keras nih, kita sibuk. Tapi gue mau nanya, lu sibuknya sibuk ngapain? Sibuk yang berarti, apa sibuk yang sebenarnya cuma kelihatan sibuk doang? Jadi kayak semua sok dikerjain, tapi lu, ya lu nggak kemana-mana gitu, jalan di tempat. Coba gini deh, lu bayangin. Orang lagi lari di treadmill, capek nggak? Capek. Lari nggak? Lari. Keringetan? Iya. Dia udah gerak berapa meter dari tempat dia? Kagak ada. Kenapa kagak ada? Ya karena dia stay di tempat sebenarnya. Nah ini juga sama nih, banyak banget kayak seller-seller yang kalian tuh sebenarnya cuma lari tapi lari di tempat. Maksudnya ngapain? Ya gini, yang gue bilang kan, lu sibuk tapi nggak pernah strategis. Nah maksudnya gini, coba gini deh, menurut kalian apa sih yang paling penting sebagai business owner? Kerjaan apa yang nggak boleh didelegasiin? Kerjaan apa yang paling penting yang nggak boleh dikerjain sama orang lain? Coba kasih tahu gue di komen. Kasih tahu gue di komen, yang jawab paling bagus, enaknya kasih hadiah apa ya? Apa dibikinin beda akun detail gitu ya? Coba gue pengen tahu ya, lu tulis dan kasih tahu pengennya apa, oke? Nah itu satu ya. Nah biasanya banyak orang tuh pasti mikirnya kayak, oh ya yang nggak boleh kan ngerjain iklan, oh ngurusan sama supplier atau apa gitu kan. Nah sekarang gini, gue mau tanya sama kalian, kalau kalian lihat ya perusahaan-perusahaan gede gitu ya, atau gini, lu kalaupun gak lihat pasti pernah nonton kan film-film tentang perusahaan-perusahaan yang gede banget gitu kan, yang multinational company gitu. Kerjaan apa sih yang CEO-nya lakuin, bos utamanya? Mungkin gak sih dia kayak ngecekin iklan? Kayaknya nggak mungkin. Bikin konten? Iya ada sih, memang mungkin itu part of, kayak Elon Musk juga masih ini ya, bikin tweet ya, suka-suka dia gitu ya, karena itu adalah part dari personal brandingnya dan dia dapetin mungkin dia dapet itu dari situ gitu kan. Enggak juga ya kayaknya, kalau Elon Musk sih nggak mungkin sih. Tapi ya kita nggak tahu, gue nggak tahu ya, jadi gue nggak komen. Tapi mungkin ada yang bikin konten ya. Tapi apalagi nih yang dibikin, mungkin nggak sih mereka ngurusin packingan? Kayaknya nggak mungkin, bener nggak? Itu semua dari kerjaan sama tim, bener nggak? Bikin strategi launching, itu semua dari kerjaan sama tim, bener nggak? Menurut gue yang mereka bikin lakuin adalah ya fokus, kalau bisnis gue sekarang segede gini, gue mau naik 3 kali lipat, gue harus ngapain? Gue harus punya produk apa? Nah itu adalah yang biasanya jarang dilakuin sama bisnis kecil, bener nggak sih? Gitu. Jadi kayak misalnya nih, gue tiap tahun, kalau gue jujur ya, gue sendiri gue lakukan adalah tiap tahun gue nanya ke diri gue sendiri, oke, tahun ini pencapaian kita udah segini, tahun depan kita mau sampai di level mana ya? Nah dan terus lu bertanya sama diri lu sendiri, kira-kira kalau gue mau mencapai 5 kali lipat, gue harus punya tim berapa? Dan mulailah bikin dari blueprintnya, lo mau apa, bener nggak? Ketika lu udah mulai bikin blueprintnya, itu bakal ketahuan lu kurangnya A B C D E F G H gitu kan. Nah dari A B C D E F G H ini nanti kita pikir nih, oke, ada yang bisa gua kerjain, ada yang mungkin harus orang lain kerjain gitu kan. Mungkin menurut gua adalah lebih ke bikin sistemnya, bikin goal jangka panjangnya, bikin arahnya, bener nggak? Makanya kalau lu perhatiin ya, rata-rata nih, mau di film mau dimanapun dunia nyata gitu kan, yang namanya eksekutif itu rata-rata misalnya bos-bosnya ya, kadang kalau misalnya kemana-mana ya, di film juga sama kan, nggak mungkin dia nyetir sendiri, bener nggak? Dia duduk di belakang. Kenapa? Karena artinya dia udah nggak ngurusin eksekusi,
bener nggak? Tapi strateginya apa? Nah, biasanya itu dia tadi yang gue bilang. Jadi lu strateginya kayak gimana, lu bikin dulu, barulah eksekusinya biarin sama orang lain, delegasiin gitu. Meskipun mungkin di awal ya, mungkin memang lu harus banyak kerja keras, tapi lu harus tahu strategisnya kemana. Jadi kalau lu yang kerja pun, lu kerja harus berapa lama, sampai di level mana, lu oper ke orang lain gitu loh. Nggak boleh lu sendiri gitu. Karena kalau lu sendiri artinya diri lu adalah tutup botolnya, nggak bisa lebih tinggi lagi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, dan banyak banget gue lihat nih ya, kayak misalnya nih di level seller itu mereka pengen viral, pengen banyak dikenal, pengen orang tahu, tapi nggak punya fondasi yang kuat buat viralnya. Maksudnya gimana? Lu tau gak sih yang namanya viral? Itu bisa jadi pedang bermata dua. Bener nggak? Lu bisa dapetin sesuatu yang lo mau lebih gampang karena lu dikenal banyak orang, tapi lu juga bisa kehilangan sesuatu dengan jauh lebih cepat. Kenapa? Contoh gini, banyak banget contoh-contoh bisnis yang dia viral, tapi begitu viral bukannya makin naik, tapi malah akhirnya tutup. Kenapa? Karena mungkin nggak bisa ngejaga kualitas, jadinya orang tahu produknya jelek dan orang nggak mau pakai lagi, gitu kan. Nah, beda kalau misalnya lo bisa ngejaga kualitas, lo upgrade terus, dan ketika lo viral atau apa ya, orang juga bakal tetap masuk gitu. Nah, itu adalah yang pentingnya. Terus udah gitu yang berikutnya, banyak juga seller kenapa stuck, itu gara-gara ya bisa dibilang main aman, nggak berani eksperimen. Jadi gini, contoh gini, kalian udah punya nih produk-produk yang laku. Kalian berharap itu cukup untuk selamanya. Lu nggak tahu kalau setiap produk itu ada siklusnya, ada umurnya. Setiap produk ada siklusnya, setiap produk ada masanya, setiap masa ada produknya. Maksudnya gimana? Iya sekarang gini, kalau misalnya produk tersebut sekarang udah nggak in, mau dipaksain pun percuma. Ketika kalian punya lagi in, kalian dapat profit, ambillah sebesar mungkin. Ketika ngambil sebesar mungkin, carilah sebanyak mungkin gitu kan. Nah, tugas tuh apa? Mikir lagi nih, nextnya apa ya? Apa nih bakal jadi rame nih? Apa nih bakal jadi penyumbang tulang punggung dari toko gua, tulang punggung dari bisnis gua. Nah, ketika lu kayak gitu, ketika nanti yang ini udah turun, lu udah punya sesuatu yang baru. Gitu. Itulah yang paling penting. Gitu kan. Nah, dan yang terakhir biasanya banyak juga seller nggak kemana-mana karena mereka terlalu banyak fokus sama kompetitor, bukan sama pembelinya sendiri. Jadi kalau ngurusin kompetitor terus ya pikiran lu juga mumet. Bener nggak? Gue sering banget ngelihat kayak seller tuh nanya gini, kenapa ya toko ini ya, ini kan gini, barangnya mirip sama gue loh, tapi kok gue kalah banget sama dia, gitu. Daripada lu fokus kenapa lu kalah sama dia, kenapa nggak lu fokus pembeli gue siapa sih, mereka maunya apa sih, udah belum gue servis mereka dengan benar, udah belum gue kasih sesuatu yang mereka butuhkan, atau jangan-jangan belum gitu loh. Kalau belum ya berarti kan PR gue nih, gue punya banyak PR buat ngapain, gue harus kasih apa nih biar pembeli-pembeli gue ini puas. Gimana caranya ngasih mereka sesuatu yang lebih baik gitu loh. Karena gini, kalau kompetitor kalian lebih paham pain point pembeli kalian daripada kalian, itu udah paling fatal. Gue nemu ya kayak di beberapa bisnis gue ya, kadang ada orang-orang yang gue tahu mereka ini kalian mau sebut backstabber lah. Jadi kayak contoh, salah satu bagian dari tim kita, terus setelah itu begitu ngelihat sirik terus bikin mau jadi kompetitor dan niru persis 100%. Itu ada beberapa. Bahkan sekarang pun ada yang maksudnya ketika lagi jalan lagi, wah ini nih, orang nih kata dalam hati gue doang gitu kan. Wah brengsek banget ini, kok ada orang kayak begini ya. Udah nyontek dari kita gitu kan, digedein sama kita, terus udah gitu udah mulai gede, mulai cari investor dari luar, niru model bisnis kita, dan ditirunya pun kalau gue bilang ya hampir 99% yang gue lakuin ditiru. 99% gue lakuin ditiru serius. Jadi gue kadang begitu ngeliat ya, si ini lagi bikin itu gitu kan, gue dapat laporannya, gue nggak pernah ngecek, jujur gue nggak pernah cek, gue nggak peduli gitu kan, tapi gue dapat misalnya dari partner gue yang lain gitu kayak, oh si ini ngikutin ini nih, bahkan sampai font-fontnya mirip, bikin acara event layoutnya mirip, itu udah kayak, aduh ini orang kagak punya kreativitas gitu ya, cuman kayak ganti warna sama ganti foto doang. Tapi jujur ya, maksud gue sebagai yang maksudnya gue ditiru gitu kan, gue lihat kan kayak dalam hati, oh lu tiru aja bro, makan tuh semua. Kenapa coba? Karena yang lu tiru adalah semua yang kegagalan gue, hasilnya gue lu kagak tiru, makan tuh lu gitu kan. Nah itu kenapa? Karena orang terlalu fokus sama kompetitor dan dia nggak tahu kayak pasarnya tuh butuh apa, nggak ngerti apakah itu jadi solusi apa enggak. Ketika itu kagak jadi solusi berarti ya kan bodoh sendiri, maksud gue kan, bener nggak? Makanya kenapa gue bilang banyak banget seller, banyak banget yang bisnis tapi stuck ya gara-gara itu. Mereka nggak tahu apa yang penting, mereka nggak strategis, dan mereka akhirnya cuma bisa jadi peniru gitu. Nah ketika lo lakuin itu, bisnis lo udah pasti bakal stuck juga. Gimana kalau yang tiru adalah semua kegagalannya kompetitor, atau gini, kelihatannya keren sih tapi itu udah lewat masanya. Lo bikin produk yang kompetitor ngerasa ini udah turun, bego dia, udah tau gue lagi turun, itu udah turun, gue lagi nyiapin yang baru, lo malah kerjain itu, dasar gitu.
Ya kan, lu diketawain sendiri karena itulah yang kejadian. Jadi itu dia tadi gitu kan, kenapa lu stuck? Kalau gue lihat ada beberapa alasan seperti itu. Nah gue pengen tahu menurut kalian ada nggak alasan-alasan lain yang bikin bisnis lu stuck? Coba lu tulis di komen, gue bakal bikinin jawabannya, gue cariin solusinya di Q&A, nanti gue bikinin gitu ya. Terus buat kalian yang nggak mau stuck terus dan lu pengen didampingin, kita punya program pendampingan konsultan ordal, di mana di situ kita nyiapin tim konsultan buat ngebantuin bisnis kalian. Jadi benar-benar kayak dituntun, ditemenin, dikasih tahu celahnya di mana, missnya di mana, kemungkinan kayak tadi ya, kemungkinan gobloknya di mana, gagal begonya di mana, gitu kan, yang kita udah tahu, kita bakal kasih tahu di situ. Jadi buat yang mau, lu bisa coba klik di link deskripsi. Jangan lupa juga buat like dan share.